Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seorang pria bernama Anjas di Palembang, Sumatera Selatan membatalkan pernikahan sehari sebelum acara karena ibunya dibentak oleh calon istrinya gara-gara kurang uang keperluan menikah sebesar Rp700.000. Anjas mengaku pernikahan seharusnya digelar pada 18 Desember tahun 2022. Namun pada tanggal 17 Desember ia membatalkannya. Hal itu karena pihak calon mempelai wanita meminta tambahan kekurangan biaya menikah sebesar Rp700.000. Sebelumnya keluarga calon mempelai perempuan meminta uang tambahan 7 juta untuk keperluan perlengkapan resepsi seperti tenda dan lain sebagainya. Lalu pihak Anjas menyanggupi permintaan tersebut. Namun ketika berkunjung ke rumah calon mempelai wanita di Batu Raja, Sumatera Selatan, Anjas dan keluarga terkejut melihat kondisi persiapan pernikahan jelang 1 hari sebelum acara. Sebab di sana hanya didirikan tenda terpal tanpa ada dekorasi untuk pernikahan. Padahal sebelumnya, kata Anjas, pihak keluarga calon mempelai wanita mengaku bahwa uang tambahan tersebut akan dipakai untuk kebutuhan tenda dan lain sebagainya. Itu uang tambahan untuk orang tua dia, katanya. Tidak tahu mungkin kalau untuk tenda, kata Anjas. Bahkan kata Anjas, tenda yang dipasang di calon rumah mempelai wanita itu mirip untuk upacara kematian. Tidak ada tenda putih biru dan ukurannya kecil. Persiapannya malah kayak seperti orang kematian. Tenda terpal biasanya kan ada tenda putih biru. Ini tidak ada, cuma sepetak satu terpal, kata Anjas. Ketika ditanya, Anjas mengaku pihak keluarga calon istrinya itu malah memaki-maki dan menunjuk-nunjuk ibu Anjas. Kemarahan itu dipicu karena keluarga Anjas tidak memberi kekurangan uang sebesar Rp700.000 dari uang tambahan yang disepakati Rp7 juta. Karena tidak terima ibunya dimaki-maki, Anjas pun membatalkan pernikahan sehari sebelum digelar. Aku marahlah, ibu aku ditunjuk-tunjuk seperti itu. Itu kan orang tua aku, kata Anjas. Bahkan tidak ada wajah sedih dan penyesalan dari calon istri wanitanya saat acara pernikahannya dibatalkan. Tidak terlihat penyesalan dari wajahnya, malah terlihat mengelak. Katanya dia ngomong dia tidak ngebentak orang tua aku. Lalu dia jawab dia tidak ngebentak ibunya. Tidak ada penyesalan dia ngomong seperti itu. Anjas sudah mengenal perempuan yang akan dinikahinya itu sejak setahun lalu. Selama ini dia menjalin hubungan jarak jauh atau LDR. Untuk mengobati rasa rindu, Anjas dan kekasihnya itu berkomunikasi lewat telepon. Selama itu Anjas mengira kekasihnya itu adalah orang baik dan sangat religius. Anjas pun sering membangga-banggakan kekasihnya itu ke teman-teman dan saudara-saudaranya. Hingga suatu hari, sang kekasih ingin untuk segera dinikahi. Sebab jika tidak, akan ada 2 calon lain yang siap meminang kekasih Anjas. Anjas pun melamar kekasihnya. Dalam sebuah acara lamaran, disepakati Anjas memberi mahar 35 juta. Selain itu, Anjas juga harus memberi uang kepada orang tua kekasihnya itu dan membantu biaya pernikahan. Namun nasib berkata lain, Anjas terpaksa membatalkan pernikahan
karena ibunya dibentak karena uang tambahan kurang 700.000 dari 7 juta rupiah untuk keperluan menikah yang belum terpenuhi. Anjas menuding pihak keluarga kekasihnya itu tidak serius untuk melakukan pesta pernikahan. Bahkan kata dia, uang mahar sebesar 35 juta saat lamaran itu sudah dibelikan motor baru. Dari kisah tersebut, jangan sampai kita salah dalam memilih pasangan untuk hidup bersama, dan jangan sampai kita menyesal nantinya. Menikah bukanlah hal yang sebentar. Bahkan ada yang menyebut menikah adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Jadi harus dipikir baik-baik agar tidak menyesal ketika menjalani pernikahan nanti. Pernahkah kalian melihat seseorang yang awalnya sangat menggebu-gebu ingin menikah, namun kemudian merasa menyesal setelah menjalani pernikahan? Memilih pasangan untuk menikah adalah keputusan yang sangat penting dan bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup Anda. Yang pertama tentunya, kenali diri Anda sendiri. Penting untuk memahami siapa Anda, apa yang Anda inginkan dalam hidup, dan nilai-nilai apa yang Anda anggap penting dalam hubungan. Kemudian komunikasi yang baik. Temukan seseorang yang dapat Anda bicarakan segala hal dari kecil hingga besar. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam hubungan yang sehat. Kemudian kesamaan nilai. Carilah seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan Anda. Ini bisa mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, komitmen, dan lain-lain. Kemudian kesamaan tujuan. Pastikan Anda dan pasangan Anda memiliki tujuan hidup yang sejalan atau setidaknya saling mendukung dalam mencapai tujuan masing-masing. Kemudian rasa hormat. Anda harus merasa dihargai dan dihormati oleh pasangan Anda. Dan sebaliknya, tanpa rasa hormat, hubungan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemudian kepercayaan dan kesetiaan. Ini adalah pondasi dari setiap hubungan yang kuat. Pastikan pasangan Anda dapat dipercaya dan setia. Kemudian kesesuaian emosional dan intelektual. Anda perlu merasa nyaman dengan pasangan Anda secara emosional dan juga menikmati diskusi intelektual yang membangun. Kemudian resolusi konflik yang sehat. Bahkan pasangan yang sempurna pun akan menghadapi konflik. Yang penting adalah bagaimana Anda dan pasangan menyelesaikan konflik tersebut secara sehat dan konstruktif. Kemudian kompromi. Anda dan pasangan Anda harus siap untuk berkompromi dalam berbagai hal. Kehidupan berpasangan tidak selalu mudah, dan kompromi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Kemudian perhatikan pengalaman masa lalu. Tinjau pengalaman masa lalu pasangan Anda, baik itu dalam hubungan sebelumnya atau dengan keluarga mereka. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mereka bersikap dalam hubungan Anda. Selanjutnya, intuisi. Jangan abaikan perasaan atau intuisi Anda tentang seseorang. Kadang-kadang intuisi bisa menjadi petunjuk yang kuat dalam memahami apakah seseorang adalah pasangan yang tepat untuk Anda. Bicarakan tentang masa depan. Jangan takut untuk membicarakan rencana masa depan Anda bersama pasangan. Ini termasuk topik seperti pernikahan, memiliki anak, karir, dan lain-lain. Pastikan Anda memiliki visi yang sejalan. Selalu ingat bahwa tidak ada jaminan bahwa seseorang adalah pasangan yang sempurna. Tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk memilih pasangan yang cocok untuk Anda. Dan yang terpenting, dengarkan hati dan pikiran Anda dengan seksama dalam proses pengambilan keputusan.